Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, channel Belajar Hukum kali ini mau sharing ya tentang suatu hal yang mungkin membuat kebingungan kita sebagai masyarakat terkait dengan kalau saya sebut adalah kekosongan hukum dalam praktek Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Nah, kenapa saya sebut kekosongan hukum? Karena yang pertama adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sudah diundangkan dan sudah berlaku. Artinya isi dari beberapa pasal di Undang-Undang Cipta Kerja itu mencabut atau menghilangkan atau menambah aturan-aturan yang ada sebelumnya. Entah itu aturan di bidang ketenagakerjaan maupun di aturan di bidang lain. Tetapi kali ini kita mau fokus di bidang ketenagakerjaan saja. Nah, undang-undangnya sudah jalan sejak November, tetapi sampai dengan hari ini, sampai dengan tanggal 9 Februari video ini dibuat, aturan pelaksananya belum ada. Nah, beberapa menimbulkan kebingungan dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan. Nah, apa saja itu? Nah, itu yang akan kita mau bahas, kemudian bagaimana solusinya atau bagaimana dengan penyelesaiannya. Nah, ini kita akan coba diskusikan, kita akan coba sharing ya. Nah, yang pertama ini nanti saya akan ambil dua contoh saja ya. Dua contoh yang dalam praktek saya dapati membuat kebingungan dalam pelaksanaannya. Nah, contoh yang pertama adalah terkait dengan kompensasi atas selesainya PKWT. Ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja, di klaster ketenagakerjaan itu diatur ya. Jadi di pasal 61A itu, ini adalah pasal sisipan atau pasal tambahan. Di situ dinyatakan bahwa ayat satunya, dalam hal PKWT berakhir sebagaimana diatur atau dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 huruf B dan huruf C, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh. Ayat 2-nya, uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pekerja atau buruh sesuai dengan masa kerja pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Nah, ayat 3-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, pertanyaannya akan menjadi cukup kompleks jika seperti ini. Ini sudah berjalan sejak November, katakanlah di bulan Desember atau bulan Januari, ada pegawai yang PKWT, habis masa kontraknya, habis PKWT-nya, dan tidak diperpanjang oleh pemberi kerja. Apakah si pekerja itu mendapatkan kompensasi sebagaimana ketentuan pasal 61A ini? Nah, kalau kita mengikuti aturan hukum positif, maka dia mendapat. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan adalah kompensasi yang dimaksud itu kompensasi sebesar apa atau dalam bentuk apa? Ya. Nah, katakanlah dalam bentuk uang nih, uang kompensasi. Bagaimana diatur di ayat 61A ayat 1 ya. Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi. Kemudian di ayat 2-nya sesuai dengan masa kerja. Nah, pertanyaannya adalah kalau masa kerjanya 1 bulan itu dapat berapa? Kalau 1 tahun dapat berapa dan seterusnya. Itu yang tidak diatur atau belum diatur atau diaturnya nanti dalam PP. Sehingga di sini dalam praktek pelaksanaannya akan membingungkan pekerja maupun pemberi kerja. Ya. Nah, contoh yang kedua adalah terkait pengaturan jaminan kehilangan pekerjaan. Ya. Ini diatur di klaster jaminan sosial di pasal 46A ya.
Di situ ada dinyatakan bahwa ayat 1, pekerja atau buruh yang mengalami PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Ayat 2, jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat. Ayat 3-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan diatur dalam PP. Nah, sama halnya dengan permasalahan kompensasi PKWT tadi. Nah, ketika bulan Desember, bulan Januari, katakanlah ada PHK. PHK itu kan ada banyak ya. Ada PHK karena dia resign, PHK karena dia mangkir, PHK karena dia melakukan pelanggaran perjanjian kerja, melakukan pelanggaran PKB atau PP, PHK karena dia pensiun, PHK karena dia sakit berkepanjangan, PHK karena dia ada pelanggaran berat, PHK karena dia ada laporan pidana, dan seterusnya ya. PHK karena orang pilot, karena perusahaannya pilot atau force majeure dan sebagainya. Nah, apakah pertanyaannya semua pegawai yang mengalami PHK dari semua jenis itu berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan? Kalau kita hanya melihat pasal 46A ayat 1, jawabannya iya. Karena di sini tidak diatur jenis PHK apa saja yang berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, yang kedua, jaminan kehilangan pekerjaan ini ketika seseorang di PHK kan diselenggarakannya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mekanismenya bagaimana? Ada nggak masa daluarsanya ketika sejak ia di PHK? Nah, itu semua kan belum diatur nih dalam peraturan pemerintah, dalam PP, belum ada nih. Nah, itulah ketika ada pekerja yang mengalami PHK, secara undang-undang dia berhak dapat, tetapi aturannya belum ada. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nah, inilah yang menyebabkan banyak kebingungan di masyarakat. Nah, kalau kita coba pelajari teori hukum yang ada, apabila ada kekosongan hukum seperti ini, maka kita mengacu pada jurisprudensi yang ada, biasanya seperti itu. Putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang kasusnya adalah seperti ini. Sehingga di situ hakim bisa memberikan atau menemukan penemuan-penemuan hukum sehingga masyarakat menjadi ada patokannya. Ya. Nah, tetapi saya sudah cari dari atau browsing ya, sejak bulan November, Desember, Januari, Februari ini, karena mungkin keterbatasan saya tidak dapat menemukan atau belum dapat menemukan putusan pengadilan yang kasusnya contoh dua ini, yaitu kompensasi kompensasi PKWT dan jaminan kehilangan pekerjaan. Saya belum menemukan adanya putusan PHI yang ingkrah terkait dua case ini. Sehingga saya juga tidak tahu apa yang akan menjadi pedoman jika peristiwa itu terjadi sebelum adanya PP disahkan. Nah, dari sisi hak kewarganegaraan, sisi konstitusionalnya, pasti pegawai-pegawai yang mengalami PHK karena PKWT-nya berakhir, dia bingung kompensasinya gimana, atau mungkin yang PHK terus kemudian untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan itu mekanismenya bagaimana, itu kan sebenarnya terganggu hak konstitusinya. Artinya dia mendapatkan semacam kebingungan. Katanya oleh undang-undang sudah diatur, tapi untuk melakukan ke sana belum bisa. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya pemerintah, kalau saya tidak salah tanggal 11 besok, mudah-mudahan sudah bisa disahkan PP-nya. Atau molor lagi saya juga tidak tahu. Tapi saya cari di internet itu ada sumber yang bilang 11 Februari disahkan peraturan pelaksana terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu lebih baik. Nah,
pertanyaannya nanti ketika PP itu disahkan, apakah PP itu berlaku retroaktif atau berlaku surut? Artinya, hak-hak pegawai yang katakanlah PKWT-nya selesai di bulan Januari atau Desember atau sebelum PP itu ada, itu apakah tetap mendapatkan hak-hak kompensasinya? Atau katakanlah di draft RPP yang saya sudah baca itu kalau nggak salah untuk jaminan kehilangan pekerjaan ada masa kadaluarsanya. Katakanlah PP itu disahkan, apakah nanti masa kadaluarsa bagi pegawai-pegawai yang di PHK itu ada perlakuan khusus sehingga dia bisa mendapatkan kebijakan karena belum adanya aturan pelaksana saat itu. Sehingga mungkin masa kadaluarsanya diperpanjang gitu, seperti itu. Padahal mungkin dia di PHK-nya di Desember atau di Januari. Nah, itu menjadi pertanyaan karena mudah-mudahan dengan adanya PP itu satu pasti akan memberikan semacam guidance yang jelas. Yang kedua, kalau bisa hak-hak pegawai yang sebelumnya telah muncul haknya, meskipun belum ada aturan teknisnya, itu juga bisa terakomodir. Nah, itu saja mungkin yang mau saya sharing tentang kekosongan hukum atau pelaksanaan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, mudah-mudahan PP-nya segera disahkan sehingga bisa memberikan acuan bagi para pelaku kepentingan, terutama pemberi kerja dan pekerja, sehingga dalam menjalankan amanat Undang-Undang Cipta Kerja maupun melaksanakan PP-nya itu semua ada pedomannya. Ya, saya terbuka untuk diskusi. Sekali lagi konten ini saya buat hanya untuk sharing, hanya untuk tujuan edukasi, menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan ini bukanlah merupakan nasihat hukum. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.